Hello guys, welcome with us. Gue Amin and teman gue. Saya Lendra. Oke, di sini kita ada di suatu konten nih. Jadi di sini akan dijelaskan teman gue. Oke, di nama grup ngobrol-ngobrol kita ini sekarang adalah Konslet FM. Nah, Wah, Konslet FM. Jadi apa tuh Konslet FM tuh? Konslet itu yang seperti harafiahnya, pengertian harafiahnya itu ya terjadinya sesuatu gangguan dalam kelistrikan. Nah, kebetulan gua dan Amin ini dan beberapa teman narasumber itu kebanyakan dari background teknik elektro. Nah, Wah, kemudian oh iya, elektro semua nih. Yoi. Oh gitu. Bentar lagi udah mulai Kayak satu. Konslet gitu ya. Iya. Waduh. Belakangnya udah ada ST namanya. Kerja. Wah, iya. Nah, jadi konslet itu punya kepanjangan, yaitu Apa tuh? konnya itu bukan yang aneh-aneh ya. Konseling. Oh. Konsnya itu konseling, L-nya itu lidah, E-nya itu eksotis, T-nya itu teman. Jadi konseling, lidah, eksotis, teman. Jadi yang namanya berbicara konseling itu kan pasti dua arah kan, antara gua dan Amin, gua dan narasumber dan lain-lain. Kemudian kalau yang lidahnya itu untuk berkomunikasi kan perlu suara, perlu mengolah kata-kata. Nah, lidah kan untuk mengolah kata-kata yang keluar dari mulut kita. Kemudian eksotis. Nah, eksotis itu bukan berarti dari sisi negatif ya. Misal bodinya bagus, ininya bagus, tapi eksotis itu ibarat kayak maskulin kalau ibarat bahasa kecowoknya gitu. Iya. Jadi sesuatu yang yang bisa memiliki daya tarik tersendiri lah yang dilihat orang-orang. Nah, kemudian teman ya kita di sini biasanya memiliki narasumber teman-teman kita gitu. Oh, oke. Gitu, BTW, lu tadi bilang tentang narasumber kan? Lu tadi bicara tentang narasumber. Siapa nih narasumber kita? Nih. Udah hadir dari tadi sebenarnya, cuma belum kita kenalin, Min. Kenalin, Min. Oh iya nih. Jadi, gua kasih tahu teman kita ini nama pendeknya Aul, tapi nama lengkapnya biarkan dia sendiri deh keperkenalkan. Perkenalkan diri, Bro. Halo semua, nama gue Karisma Aulia Jamhari, biasa dipanggil Aul. Jadi, Amin sama Shalendra undang gue buat ngebicarain salah satu topik yang lagi hangat sih katanya. Iya, apa tuh? Ya, masa spoiler sekarang sih, entar aja. Oh, jangan sekarang ya. Apa tuh? Tunggu lu, Min. Sebelum ke situ, ini kan Aul kan ibarat baru pertama masuk konten ya. Jadi teman-teman yang lain harus tahu dong. Ini si Aul ini kesibukannya apa sih sekarang? Oh ya, boleh. Sebelum jauh-jauh ya kita ya. Iya. Kebetulan gue mahasiswa semester terakhir, jadi kesibukan gue nggak jauh-jauh dari ngerjain skripsi lah. Terus kalau ini udah mulai ini ya. PW udah mulai skripsi kan nih, masih semester akhirnya. Alhamdulillah belum. Oh iya. Amin PW udah ada, Amin PW. Apa tuh? Pendamping wisuda. Waduh. Amin punya 5 nanti, 4, 2 kanan 2 kiri. Ya kan, apa namanya, sepupu gua, ibu gua. Alah. Kasihan si Adi nggak diakuin. Waduh, jangan sebutin. Nggak, lanjut. Oke, BTW, gue mungkin kasih tahu juga ya, kenapa sih kita akan membuat konten ini. Nah, mungkin gue kasih sedikit kredit nih, kasih tahu untuk teman-teman. Jadi, di konten kali ini tuh, kita akan membahas tentang hal-hal yang trending. Nah, kita ini mengundang salah satu teman kita, karena menurut kita berdua nih, gue sama Shalendra ini, kita sering melihat keaktifan di sosial media. Nah, teman kita ini sering mengamati apa yang telah terjadi, apa yang trending di Twitter, ya nggak? Iya, sebenarnya karena gue gabut aja sih, jadi gue coba buka sosmed terus. Nah, iya itu tuh. Jadi teman-teman mungin yang ketinggalan berita, nah nanti kita akan bahas ya sedikit lah biar tahu berita itu lebih dalam. Betul sekali. Kepanjangan banget ya kayak pembukaan kita nih. Ayo, langsung. Oke, jadi apa nih Ul yang lagi trending sekarang nih? Jadi yang pertama ada berita dari Twitternya Donald Trump.
Jadi mungkin kayak yang kita Donald tahu, Trump. Donald ya, Trump itu jadi presiden Amerika kan? nah, iya benar-benar. Jadi kayak yang udah kita tahu kan Gimana tuh? lagi rame nih di seluruh dunia lah ya. Awal dari Amerika tentang Black Lives Matter. Nah, habis itu lanjut dari panjangan dari cerita itu, Donald Trump tuh diserang lah. Intinya soal Donald Trump tuh terkenal sama orang yang rasis lah. Donald Trump tuh presiden yang rasis. Jadi banyak yang menyerang Donald Trump. Habis itu Donald Trump ngebela diri dong. Nah, salah satu cara Donald Trump ngebela diri itu dia nge-tweet, dia ngutip berita dari CNN. Jadi Donald Trump Donald Trump nge-tweet tentang stop share fake news, stop menyebarkan berita kebohongan kayak gitu. Nah di tweet itu Donald isinya gimana? Donald Trump bilang berita itu tuh rasisme itu bohong. Oh bukan gitu. Jadi Donald Trump ngasih satu video tentang yang tentang apa ya? Jadi di video itu dikasih lihat ada dua bocah kulit putih dan kulit hitam itu kayak berantem gitu. Padahal itu mereka lagi main. Jadi sebelumnya di belakang video itu mereka lagi main kejar-kejaran. Habis itu setelah itu mereka kayak kelihatan lagi berantem gitu. Nah jadi gini gue jelasin ya. Jadi si Donald Trump nih nge-tweet tentang stop share fake news. Itu ngutip dari CNN. Katanya kata Donald Trump di situ CNN tuh ngasih video kebohongan lah. CNN itu cuma ngasih ngeliat video ada dua anak kecil yang lagi kelihatan kayak berantem. Nah, so Donald Trump di akhir, jadi videonya itu kayak dari belakang, dari depan mundur ke belakang. Di depannya ini video anak kecil lagi berantem. Habis itu belakangnya itu video bocah lagi lari-lari gitu, lagi main sebenarnya intinya. Jadi Donald Trump bilang kalau CNN ini ngasih video bocah lagi berantem, bocah kulit putih sama kulit hitam karena lagi rame rasis gitu. Nah habis itu Donald Trump bilang CNN ini nggak bener lah, dia nyebarin fake news lah. Donald Trump bilang gitu. Padahal di CNN-nya ini, CNN-nya ini dia itu nggak ada berita kayak gitu. Dia tuh nggak pernah ngasih berita kayak gitu. Jadi di sini intinya adalah sebenarnya si Donald Trump ini yang nyebarin fake news gitu. Jadi Donald Trump ini campaign tentang fake news, padahal yang nyebarin fake news itu si Donald Trump, intinya gitu. Ironi lah. Kacau. Tunggu loh, kita harus lihat videonya nanti setelah ini ya. The doctored version that President Trump tweeted contains this falsified CNN headline reading, "Terrified toddler runs from racist baby." Nah iya, kurang lebih kayak gitu tadi. Udah dilihat kan videonya? Iya. Iya, betul. Oke, nah berarti sangat jadi ceritanya ini berita kebohongan, terus di-counter lagi gitu ya? Atau gimana? Nggak, jadi intinya Donald Trump ini ngasih tahu ke publik bahwa jangan nyebarin fake news. Padahal yang nyebarin berita kebohongan itu Donald Trump itu sendiri. Gitu. Wah, gila sih. Jadi orangnya emang rada-rada gitu lah. Waduh. Wah, kita bahaya nih bicarainnya. Oh enggak ya, maaf ya Pak. Oke. Emang bicara ini aman ini men. Oh, iya. Kita aman ya kalau di sini ya. Kita kan Indonesia, jauh. Oke. By the way, kalau bilang kebohongan gue kayaknya nggak terlalu setuju sih kalau itu kebohongan. Karena teman gue sendiri sebenarnya tuh ada beberapa orang yang ngerasain hal itu kayak nyata gitu. Jadi kalau menurut gue ya, rasisme aparat ya dalam tanda kutip itu sebenarnya itu bukan hanya suatu hal yang semu sih menurut gue. Karena menurut perkataan teman gue yang langsung dari sana, sebenarnya itu di zamannya dia itu beberapa hal itu menjadi isu gitu loh. Seperti si seperti tentang rasisme kulit hitam itu. Nah itu adanya Donald Trump naik menjadi presiden katanya dia itu udah mulai
mengisukan tentang tentang kulit hitam gitulah, tentang rasisme. Itu parah banget sih menurut gua. Kalau menurut lu gimana, Say? Ya namanya juga sesama manusia, masa nggak perlu lah rasisme kan. Mau kulit putih, iya sih. Mau matanya lebar, matanya cipit, mau matanya hitam. Ya sama-sama manusia gitu kan. Ya iya sih. Intinya ya saling menghargai dan toleransi aja sih. Mau dia mau melakukan kesalahan apapun, dia tetap manusia gitu. Jadi hukum oke lah hukum, tapi jangan sampai ini balik lagi gara-gara yang sebelumnya yang Black Lives Matter itu kan. Nah, jadi tadi kalau menurut gue ya sesama manusia gitu kan. Jadi ngapain lah buat isu-isu rasis gitu, isu-isu menjelekkan satu sama lain. Mau yang kulitnya putih, mau kulitnya hitam, mau matanya cipit, mau matanya lebar. Kalau memang dia buat salah ya dihukum lah sesuai dengan peraturan yang berlaku gitu loh. Jangan main hakim sendiri, jangan sampai merugikan orang tersebut juga. Walaupun dia yang salah, ya lebih baik sesuai hukum yang berlaku lah. Iya sih, betul. Tapi kalau kita kembali ke fakta yang fake news itu, sebenarnya fake news itu udah terjadi lama tau gak sih kabar-kabar hoax gitu, kayak misalnya di Indonesia, bahkan sebenarnya kita sendiri itu kan bisa memproduksi hoax sendiri kan, apalagi di sosial media. Atau gini deh, kita pakai tanya pakar aja, Aul nih, wah gila. Menurut lu di Twitter ini pernah nggak lu dapat tentang berita-berita hoax kayak gitu? Atau sering banget di Twitter? Banyak sih, banyak. Sebenarnya gue nggak mau nyinggung, cuman yang lagi panas belakangan ini juga tentang buzzer RP ya, kalau tahu ya. Apa itu? Jadi ya kayak buzzer cuman punya pemerintahan gitu sih. Gua ada juga tahu. Ya sampai gitu ya? Wah gila sih, gue takut sih bahasnya. Iya. Tapi bukan cuma di Twitter aja kali. Gua kan iya bukan Twitter doang ya. Kadang-kadang buka apa namanya Facebook kan ya. Itu Facebook kan yang paling gitu kalau menurut gua tuh. Apalagi di Facebook itu teman-teman gue banyak teman-teman daerah gitu kan, pada berita-berita aneh-aneh lah, terus situsnya nggak kredibel, orang sana itu langsung kayak ngelahap itu, gampang percaya gitu ya? Iya gampang percaya, tanpa mencari atau mengklarifikasi itu berita benar atau enggak gitu. Oh iya, gimana ya caranya? Gue juga masih bingung nih sampai sekarang, gimana caranya membuat apa ya? Kayak berita-berita yang kayak gitu tuh biar nggak naik gitu. Soalnya berita bohong kayak gitu itu sering banget datang banget, dan kayak kita merasa percaya gitu tentang berita-berita kayak gitu. Iya mungkin. Itu kan kayak, aduh, kayak gitulah susah gitu. Mungkin Aul bisa ngasih ya beberapa saran lah untuk. Iya, jangan gitu ya, biar kita bijak dalam menggunakan sosial media. Harus gimana ya? Sebenarnya susah juga buat nyari yang mana berita yang bagus, yang mana berita yang mana berita yang benar, yang mana yang bohong. Ya betul. Lebih lagi, gue nggak tahu ya, cuman gue yakin bahwa orang tuh pasti berkepihakan. Contohnya kayak gini, misalkan tentang pro pemerintah sama kontra pemerintah. Misalkan gampang gitu aja ya. Misalkan lu orang yang pro pemerintah, habis itu ada berita tentang yang menyerang pemerintah lah, pasti lu punya keberpihakan kan. Nggak mungkin nih berita beneran nih, kayak gitu kan. Lu pasti punya kecenderungan gitu kan. Ego gitu ya. Iya, soalnya di satu sisi lu lebih ke pro sama pemerintah. Sebenarnya nggak ada yang salah dari itu. Sebenarnya itu menurut gue pribadi tuh wajar ya. Gini deh, cara gitu ada nggak lu punya cara gitu bilang, oh kalau kayak gini nih bisa kita mengetahui itu bahwa ini berita pasti hoax, kalau dari lu ngamatin gitu? Nggak ada sih, maksudnya nggak ada lah yang benar-benar mutlak ini jadi bisa langsung tahu ini benar ini bohong, kayaknya susah sih. Iya sih, betul sih, susah. Memang sulit banget emangnya membedakan antar berita. Tapi menurut gua kritis itu merupakan suatu hal kunci sih untuk nggak percaya sama hoax secara langsung ya. Jadi kalau ada berita yang masuk, jangan langsung dimasukin dalam otak.
Jangan apalagi di dalam hati. Terus sudah itu merasa yang lain itu salah. Jangan kayak gitu sih. Tapi kita harus kritis. Walaupun berita itu kayak menyinggung kita banget, kita harus betul-betul cari tahu. Seperti contoh, masa sih seorang yang alim yang hidupannya walaupun belok-belok, nggak terlalu belok banget ya, gitu ya maksudnya. Tiba-tiba dituduh kasus apa gitu. Misalnya disiram air putih gitu, Min. Iya, misalnya Aul nih mau mengungkap orang yang nyiram apa gitu kan. Tiba-tiba ngomong di sosial media bahwa ini tuh kayak gini. Terus Aul dituduh. Aul dituduh bilang Aul nyimpan ganja gitu kan. Atau Aul konsumsi ganja. Itu kan kita nggak bisa langsung telan bulat-bulat misalnya kayak gitu. Jangan. Oke, harus ngecek ada tukang bakso apa enggak depan kosan dulu. Iya. Ya kita cek dulu tukang bakso. Siapa tahu ada tukang bakso depan. Atau walkie-talkie aja. Tes gitu. Iya. Oh iya. Ya. BTW tahu nggak sih ada juga hal yang unik di sini yang terjadi nih bulan ini. Bahwa kita kan setelah 4 bulan ya, 4 bulan atau 3 bulan kita di rumah. Ya jalan. Lebih 4 lah. 4 bulan ya, kan kita kan di Jakarta. Jadi setelah 4 bulan kita akhirnya boleh keluar rumah lagi untuk salat. Gue nggak setuju sama boleh, gue nggak setuju sebenarnya. Cuman. Oh nggak boleh ya? Oh iya, astagfirullah. Nggak boleh. Ya mungkin buat beberapa kalangan tertentu boleh lah. Kayak yang profesinya, misalkan jualan bahan pokok itu mungkin oke lah. Cuman kalau keluar buat nongkrong sih jangan lah. Apalagi ke Bintaro buat nongkrong itu jangan lah. Apalagi kalau main sepeda pagi-pagi, Ol. Iya, itu bagus. Buat sebenarnya tergantung. Cuman kalau ngeliat dari Car Free Day kemarin banget ya berarti ya. Itu kan rame banget ya. Barbar sih itu. Iya. Kayak udah kayak umroh aja. Klaster baru. Umroh. Iya. Haji. Siapa Marwah? Sudirman. Iya, soalnya kan kita udah lama banget di rumah kan, udah nggak pernah kemana-mana gitu kan. Ya mungkin karena sudah terlalu lama di rumah ya udah. Cara terbaiknya keluar. Ya tapi untuk menghilangkan penat. Ya kan. Iya harus ikutin prosedur kesehatan lah. Yang paling penting sih masker, social distancing udah. Kalau kata bokap gua prokes tuh. Protokoler kesehatan. Iya, prokes. Nah. Waduh, hampir salah bilang. Iya, hampir. Oh iya, tapi tahu nggak kalian, kalau misalnya ternyata salah satu yang diperbolehkan itu tentang salat Jumat. Salat Jumat, beribadah. Gimana tuh kalau menurut kalian? Nah, kebetulan kan kita Islam nih ya. Salat Jumat, apalagi cowok kan udah jadi suatu kewajiban lah gitu kan. Tapi gue sampai saat ini, gue malu mau bilang ini aib atau gimana gitu. Cuma gue ragu-ragu gitu kalau mau sholat kan. Namanya juga masih menjaga-jaga. Takutnya, apalagi gue kan di daerah Bayoran nih. Bayoran lama. Kemarin ada kasus baru di Pasar Bayoran ada 14 yang positif. Terus di depan kosan gue itu ada gang tuh. Nah, ada penduduk satu situ yang terkena juga. Nah, kalau gue pikir-pikir, salah nggak ya kalau gue misalnya preventif, gue lebih baik sholat di rumah daripada gue melaksanakan sholat Jumat yang ibaratnya sangat majemuk lah, banyak orang gitu kan. Kita nggak bisa memastikan mereka itu terhindar dari COVID atau gimana gitu. Jadi sampai sekarang gue jujur-jujuran gue belum sholat Jumat sih dari awal PSBB. Malu banget gue. Wah, berapa bulan tuh? Wah iya sih, banget gitu. Tapi tahu nggak sih kalau misalnya ternyata itu peraturan karena dibolehin ya. Sekarang itu di masjid-masjid bahkan udah ada protokol kesehatan gitu loh. Misalnya kalau kita sholat itu harus ada jaraknya, kayak gitu-gitu. Lu tau nggak sih lu kayak gitu-gitu? Atau bahkan di Twitter pernah trending masalah-masalah gitu? Iya jadi gue lupa ya. Gue tuh baru mulai sholat Jumat kemarin baru sekali. Nah, maksudnya jadi banyak ceritanya gitu. Pertama kalinya sholat Jumat, tapi keadaannya kayak gini, dimana lu sholat jamaah cuman safnya udah rapat kayak gitu.
pengalaman-pengalaman yang baru lah. Kayak aneh gitu nggak sih, Ol? Lo jadi Aneh sih, gitu. cuman gimana ya? Ya tapi Mau. iya mau nggak mau harus kayak gitu. Iya sih, betul banget ya. Lu Min, udah sholat tidak mau Jumat pasti belum, Min? harus. Apa tuh? Lu udah sholat Jumat belum? Oh, udah dong, udah pasti gue sudah sholat Jumat. Kemarin kan, beberapa hari yang lalu kan, udah dong pasti. Tapi tahu nggak sih, bahkan karena gitu kan dan masa terlalu banyak, jadi ada beberapa hal yang harus dilakukan. Misalnya kayak di satu daerah ya, gue lupa daerahnya. Nanti kita akan munculin di sini. Nah, itu tuh daerah ini nih, ternyata kita harus sholat berdasarkan nomor HP kita. Iya, Baik, benar. Gimana tuh? Gimana tuh? Pernah trending nggak itu masalah itu? Sempet sih itu satu usulan kan sebenarnya. Iya. Nah, tapi dibilang efektif juga enggak. Soalnya kalau misalkan orang yang punya nomor 2 gitu, dual SIM card, nomor ganjil genap ya dia bisa Waduh. terus kan. Kesempatan buat sholat lebih besar gitu. Oh iya, maksudnya dia mungkin biar pahalanya lebih banyak ya kan? Ya mungkin. Ya nggak tentu juga sih. Kalau misalkan bisa nyelakain orang kan bahaya juga ya. Iya. Nah mungkin begini maksudnya itu masuk panitia itu agar gitu kan kalau misalnya kita bilang yang lain tunggu dulu di depan biarkan sholat dulu kan agak sulit juga ya kan. Oke deh kalau gitu itu saja sih mungkin 2 hal yang kita mau bahas. Besok kita akan ada yang lain lagi. Tentang apa tuh? Enaknya tentang apa, Ol? Lalu ya. Kayaknya dari Nantilah sisi kita kasih tahu. Besok lah. dari Ya, sisi besok. hiburan lah, sisi hiburan lah. Oh, iya. Ini Ya, kan boleh udah sih, tegang sisi tegang hiburan. nih kita kan. Iya, pasang hari ini tegang banget cuy. Nih. Iya, macam apa namanya? Tegang banget apalagi tadi bahas tentang politik. Besok kita bahas tentang hiburan. Kasih tahu deh Ul, kasih dikit aja, kunci aja gitu. Bentuknya Iya. Enggak ya. bentuknya gini, lingkaran. Apa tuh? Ya Lingkaran. itu pokoknya. Kontak aja lah ya. Ada hubungannya nggak sama luar negeri? Ada. Tentang Pokemon. Astagfirullahaladzim. Cluenya nih. Wah. Waduh. Ya Pokemon. Oke, nanti kita Besok lah bahas. ya. Mungkin itu saja guys. Ini gua Amin dan gua Salendra dan Aul. Dan gua bintang tamu. Yes. Waduh, siapa tuh namanya? Oke, itu saja guys dari kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Understand you soon, it won't be long.